Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Imawan Adiwibawa dengan NIM 21075212245. Saya akan mempresentasikan atau akan membacakan tugas yang saya buat dari manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang tugas deskripsi pekerjaan atau job description, yang dimana dalam tugas ini kita mencari 3 pekerjaan yang ada dalam meeting G20 atau organisasi yang ada G20 dalam di dunia itu. Nah, untuk 3 pekerjaan yang saya pilih yaitu yang pertama translator, yang kedua menteri keuangan, yang ketiga presiden. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya akan membahasnya secara perlahan atau membahasnya satu persatu, dan saya juga akan menjelaskan detailnya dari masing-masing pekerjaan tersebut ke dalam bentuk job description. Baik, saya akan menjelaskan pekerjaan yang pertama dalam G20, yaitu yang pertama translator. Pasti kita tahu sendiri translator seperti apa sih sebenarnya. Nah, translator ini sendiri yaitu seseorang yang menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, untuk analisis pekerjaannya sendiri yang saya observasi dari translator ini sendiri, yaitu bahwa dalam translator ini sendiri, jika seseorang ingin menyampaikan suatu pendapatnya dengan menggunakan bahasa dia, pasti membutuhkan seorang translator, yang dimana translator ini akan menerjemahkan bahasa yang dia sampaikan itu akan diterjemahkan ke bahasa lainnya. Sebagai contoh seperti gini, saya mungkin selaku perwakilan dari Indonesia akan membacakan pendapat terkait meeting dalam G20 tentang tema semisal tentang COVID-19. Nah, dalam meeting tersebut saya mungkin akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pendapat. Namun jika saya menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri, pasti negara lain yang ada di dunia itu pasti nggak akan mengerti apa yang saya bicarakan dengan bahasa saya dari negara saya sendiri. Untuk itu maka diperlukan suatu translator yang dimana agar bahasa yang saya sampaikan untuk pendapat dalam G20 meeting itu tersebut, saya akan meminta tolong kepada dia untuk menerjemahkan bahasa tersebut, sehingga dalam pembacaan pendapat yang saya lakukan dapat berjalan seperti lancar dan mudah dipahami oleh negara. Baik, saya akan beralih kepada deskripsi pekerjaannya sendiri dari translator, yaitu translator ini sendiri bekerja di bidang bahasa, atau lebih tepatnya lebih mengarah pada bidang bahasa. Nah, ini mana translator ini lebih menerjemahkan suatu bahasa dari negara yang dia terjemahkan ke bahasa negara lainnya. Nah, translator sendiri itu bukan hanya diterjemahkan pada event seperti G20 saja, namun ada event-event penting mungkin yang perlu membutuhkan seorang translator untuk menerjemahkan suatu bahasa tersebut. Contohnya seperti penyampaian suatu pendapat seperti di rapat PBB, terus rapat organisasi dunia yang lainnya, pasti membutuhkan suatu translator yang dimana pasti untuk menerjemahkan suatu bahasa yang dia sampaikan ke bahasa yang lainnya agar lebih mudah dimengerti bagi negara yang lainnya. Kemudian saya beralih kepada spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk spesifikasi pekerjaan ini sendiri, saya yang pertama yaitu edukasi. Edukasi yang saya observasikan dari translator ini sendiri yaitu untuk minimalnya gelarnya itu sarjana magister atau lulusan SMA. Mengapa begitu? Karena dalam translator ini sendiri erat kaitannya dengan suatu bahasa atau pemahaman suatu bahasa di negara lainnya. Ini mana harus bisa menerjemahkan suatu bahasa tersebut. Jadi saya simpulkan bahwa untuk edukasinya itu harus lulusan SMA dengan atau gelar sarjana magister. Nah, kemudian untuk
pengalamannya sendiri, saya mengambil minimal untuk 1 tahun sebagai seorang translator. Atau mungkin bisa juga bagi seorang translator memiliki pengalaman lebih dari setahun, maka akan lebih bagus. Kemudian yang ketiga, skill yang dibutuhkan biasa dari seorang translator sendiri, yaitu mampu menerjemahkan suatu bahasa, kemudian mampu menulis suatu bahasa milik negara lain, dan yang ketiga, yang paling penting adalah memahami budaya setempat. Kemudian untuk gambar dari job description ini sendiri akan saya tampilkan sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan ke pekerjaan yang kedua, yaitu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sendiri, yang pertama analisis pekerjaannya. Saya telah mengobservasi terkait analisis pekerjaan dalam Menteri Keuangan itu sendiri, yaitu Menteri Keuangan lebih berfokus pada suatu bidang keuangan yang dimana untuk menyelenggarakan urusan yang ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Nah, kemudian fungsi khusus atau fokus dari Menteri Keuangan dalam meeting G20 ini sendiri yaitu lebih berfokus pada suatu perekonomian yang ada dalam dunia global di sana, serta lebih menyangkut pada keuangan yang ada dalam G20 tersebut, serta membuat aturan-aturan baru terkait kebijakan-kebijakan yang ada dalam G20, khususnya di bidang keuangan itu sendiri, serta di bidang perekonomian itu sendiri. Kemudian dalam deskripsi pekerjaan dalam Menteri Keuangan itu sendiri, yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam Menteri Keuangan hanya melibatkan dalam bidang keuangan saja, dan juga melihat perkembangan suatu perekonomian pada sebuah dunia yang ada di luar sana terkait struktur keuangan yang ada. Mungkin apakah keuangan tersebut mengalami kenaikan ataupun penurunan, ataupun dalam keuangan tersebut mempengaruhi suatu perekonomian yang akan mengganggu suatu aktivitas perdagangan atau perekonomian, maka diperlukanlah maka tugas dari Menteri Keuangan inilah yang akan menjadi faktor utama untuk pelaksanaan dalam G20 meeting tersebut. Kemudian spesifikasi pekerjaan dari Menteri Keuangan itu sendiri, yang pertama edukasi. Edukasi yang saya ambil atau saya observasi pada Menteri Keuangan itu sendiri yaitu minimal adalah sarjana ekonomi atau S1. Mungkin apabila suatu orang ingin mendaftar sebagai Menteri Keuangan memiliki gelar yang lebih tinggi, tidak apa-apa, karena hanya perbatasan untuk sarjana ekonomi dalam ingin menjabat sebagai suatu Menteri Keuangan. Kemudian pengalaman yang saya ambil terkait Menteri Keuangan ini sendiri adalah 1 tahun atau mungkin bisa lebih. Nah, untuk skillnya sendiri, skill yang diperlukan dari Menteri Keuangan ini sendiri adalah yang pertama kritis, kedua analitis, yang ketiga mempunyai kemampuan dalam matematika, kemudian kemampuan menulis, serta kemampuan verbal atau kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian untuk job description dari Menteri Keuangan akan saya tampilkan sebagai berikut ini. Nah, kemudian saya akan beralih ke pekerjaan yang ketiga, yaitu ke presiden yang memimpin dalam meeting G20 tersebut. Nah, menurut analisis pekerjaannya sendiri, saya telah melakukan observasi yang dimana ada perbedaan antara presiden dengan presiden G20 itu sendiri. Yang dimana presiden ini lebih memimpin suatu bangsa atau suatu negara yang dimana mencakup atau mengurusi suatu wilayah negaranya, yaitu mencakup bidang keuangan, bidang kesehatan, bidang kelautan, bidang lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan dalam suatu negara tersebut, atau lebih mengurusi suatu wilayah tersebut. Nah, namun berbeda halnya dengan presiden dari G20 itu sendiri, yaitu presiden G20 sendiri ini hanya lebih mengutamakan dalam aspek ekonomi dan kesehatan. Yang dimana kita tahu bahwa G20 ini sendiri memang lebih terkhususkan pada bidang perekonomian.
dalam suatu negara ataupun antar bangsa, yang dimana untuk meningkatkan suatu perekonomian antar bangsa. Serta G20 sendiri juga lebih mengutamakan di bidang kesehatan pula terkait dengan COVID-19 yang saat ini sedang melonjak, sehingga dua aspek bidang tersebutlah yang menjadi suatu tugas dari Presiden G20 saat ini. Kemudian deskripsi pekerjaan dari Presiden G20 itu sendiri, yaitu lebih mengurusi pada perekonomian antar bangsa, di mana mengutamakan perekonomian baik di negara maju maupun negara berkembang. Yang dimana selain itu juga lebih mengutamakan aspek bidang kesehatan serta perubahan iklim. Yang dimana kita ketahui bahwa dalam tiga bidang aspek tersebut, atau bisa dibilang tiga tugas tersebut sudah menjadi aturan untuk tugas dari Presiden G20 sendiri yang dimasukkan dalam suatu aturan, yaitu KTT G20 sendiri yang dibuat sudah lama semenjak G20 itu dibangun. Kemudian spesifikasi pekerjaan dari G20 itu sendiri menurut saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, edukasi yang saya lampirkan pada job description ini adalah minimal sarjana atau bisa insinyur, atau mungkin bisa seandainya memiliki gelar yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk pengalamannya saya minimalkan yaitu 3 tahun atau bisa lebih, karena pengalaman merupakan hal yang sangat penting terkait dengan pengembangan struktur apabila kita menjadi Presiden G20 nanti. Nah, kemudian terakhir yaitu skill yang dibutuhkan dari Presiden G20 ini sendiri, yaitu adanya bisa berkomunikasi, kemudian memanajemen, kemudian terakhir problem solving dan lain-lainnya. Kemudian ini adalah job description yang terkait Presiden G20 ini sendiri, yaitu seperti pada gambar habis setelah ini.